Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelas AK19D dengan nomor induk mahasiswa 10731126119. Mahasiswa semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Tugas ini dimaksudkan untuk pemenuhan nilai akhir dari mata kuliah Auditing 1 oleh dosen Ibu Saida Said SE MAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, risiko audit, dan materialitas. Yang pertama yaitu audit plan, yaitu perencanaan pemeriksaan. Standar pekerjaan lapangan pertama berbunyi sebagai berikut, yaitu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan tidak digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Dalam audit plan, auditor harus mempertimbangkan yaitu A. Masalah berkaitan dengan bisnis satuan usaha industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi. B. Kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut. Yang C. Metode yang digunakan dalam mengelola informasi akuntansi. D. Penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. E. Pertimbangan awal tentang materialitas untuk tujuan audit. F. Pos LK yang mungkin memerlukan penyesuaian. Dan yang terakhir, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan dan pengujian karena adanya hubungan istimewa. Selanjutnya, prosedur yang dapat mempertimbangkan auditor dalam perencanaan dan supervisi biasanya mencakup review terhadap catatan auditor dan diskusi dengan staf. Contohnya yaitu pertama, review arsip korespondensi KK, arsip permanen LK, dan lab audit tahun yang lalu. Kedua, membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit. Ketiga, mengajukan pertanyaan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap satuan usaha. Dan keempat, membaca LK interim perusahaan tahun berjalan. Dan kelima, membicarakan tipe, luas, dan waktu audit dengan manajemen, dewan komisaris atau komite audit. Dan terakhir, mempertimbangkan dampak diterapkannya PSAK dan standar audit yang ditetapkan oleh IAI. Selanjutnya, contoh prosedur lanjutan. Yang pertama, mengkoordinasikan bentuk dari pegawai satuan usaha dalam penyiapan data. Kedua, menentukan luasnya keterlibatan jika ada konsultan, spesialis, dan auditor intern. Dan ketiga, membuat jadwal pekerjaan audit atau time schedule. Keempat, menentukan dan mengkoordinasikan kebutuhan staf audit. Dan kelima, melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan pengetahuan tentang bisnis kalian, membantu auditor dalam pertama, mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus. Kedua, menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi yang dihasilkan, diolah, direview, dan dikumpulkan dalam organisasi. Ketiga, menilai kewajaran estimasi. Keempat, menilai kewajaran representasi manajemen. Kelima, mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya. Selanjutnya, isi audit plan mencakup pertama yaitu hal-hal mengenai klien, yaitu A. BID usaha klien, alamat, nomor telepon, faks, dan lain-lain. B. Status hukum perusahaan atau nama pemilik atau permodalan. C. Accounting policy, kebijakan akuntansi, yaitu pertama, buku-buku yang digunakan, buku penjualan, buku pembelian, kas atau bank, atau buku memorial. Kedua, metode pembukuan, yaitu manual, komputer, dan mesin pembukuan. Ketiga, komentar mengenai mutu pembukuan secara umum. Kedua, hal-hal yang mempengaruhi klien. Contoh, adanya peraturan baru yang dapat mempengaruhi klien. Ketiga, rencana kerja auditor, yaitu staffing, nama partner, manajer, SVF, senior, dan A. B. Waktu pemeriksaan, waktu mulai, berapa lama, deadline, dan budget. C. Jenis data yang diberikan, general audit, special audit, menyusun neraca dan perpajakan.
Keempat, bantuan-bantuan yang dapat diberikan klien, mengirim formulir konfirmasi piutang atau utang, rincian hutang tetap, rincian utang dan piutang, dan rincian biaya masih harus dibayar. Audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Yang diperlukan untuk audit teknik yaitu cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, instruksi tanya jawab, dan inquiry, dan lain-lain. Resiko audit dan materialitas. Dalam PSA nomor 25 diberikan pedoman dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, risiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan audit bentuk baku. Kedua, risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatannya sebagaimana mestinya laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Ketiga, konsep materialitas mengaku bahwa beberapa hal baik secara individual atau keseluruhan adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.